Karena Mas kalau usaha cucian mobil motor itu ngontrak tempat itu yang pertama kembali kepada penjelasan dari owner dari Grace manajemen Grace Indonesia. Yang pertama itu adalah menangkap peluang dulu. Jadi seberapa jauh, seberapa besar prospek keberhasilan di tempat itu. Contohnya yang pertama itu adalah jalan yang ramai, di mana kecepatan kendaraan itu antara 20 sampai maksimalnya 60. Ya 20 sampai 40 km per jam. Kemudian kendaraan yang berlalu lalang di situ antara 40 sampai 70 dalam setiap menitnya, baik itu sepeda motor maupun mobil. Nah, itu adalah langkah untuk mencari tempat sebelum sampean menyewa atau membangun lokasi cucian mobil, cucian motor di area tersebut. Yang kedua itu adalah bagusnya Anda mencari tempat yang tarif persewanya itu tidak mahal dan bisa dihitung per 6 bulan atau masa percobaan. Jadi jika 6 bulan pertama itu boleh diambil, maka itu lebih baik dan harganya yang relatif tidak terlalu mahal ya. Tidak terlalu mahal. Kenapa? Karena kalau terlalu mahal itu sampai nanti akan menghabiskan waktu, tenaga, itu hanya untuk mengembalikan modal pertama, yaitu sewa lahan. Nah, jadi apakah ada, Mas? Ada. Kenapa? Karena untuk cuci mobil dan motor saat ini kan semua daerah, semua wilayah itu sudah dibutuhkan, baik itu di kota besar, kota kecil, kota pertengahan, daerah-daerah, wilayah kampung sudah dibutuhkan oleh kebanyakan orang gitu. Nanti kalau baru buka itu memang harus merintis ya, teman. Kalau baru buka memang harus merintis terlebih dahulu, tidak bisa langsung berobsesi tinggi, tidak bisa langsung sehari dapat seratusan ribu sampai jutaan rupiah. Itu nanti ada prosesnya. Jadi tadi yang kedua itu adalah kecepatan sepeda kendaraan bermotor dan lain-lain. Yang ketiga itu adalah kembali lagi modal nekat, modal yakin itu harus terukur sesuai dengan kemampuan sampean. Apakah cuci mobil, apakah cuci motor, itu produk layanan utama. Layanan yang lain itu apa? Jadi ada layanan pendamping. Ada layanan utama, itu adalah cuci mobil motor atau cuci motor saja. Layanan pendampingnya adalah mungkin apa yang bisa sampean berikan untuk menservis mereka. Tidak harus hadiah, tapi bisa keahlian khusus. Keahlian khusus itu berupa ini. Mungkin sampean bisa ganti oli. Mungkin sampean bisa membuat menghitamkan dashboard motor. Atau sampean mungkin bisa sedikit servis motor atau servis lampu atau kelistrikan atau apa. Jadi harus ada layanan utama dan layanan pendamping. Itu untuk bagi kalian sampean yang modalnya itu pas atau modalnya itu sangat limit dan mepet. Nah, kalau modalnya cukup, maka sampean akan lebih mudah untuk membuat variasi layanan. Itu baik itu warung atau bisa warung makan sederhana atau warung-warung yang lain ya, yang langsung instan ya, tidak pakai dihutang, itu banyak toh. Tidak pakai dihutang kan banyak. Yang penting itu layanan jasa. Nah, apa saja ya, banyak sekali sampean bisa gali, bisa disesuaikan apa sih yang ramai di tempat sampean itu apa gitu, yang sekiranya tidak pakai hutang, tidak dihutang. Banyak kan, misalkan makan minuman, es krim, minuman boba atau apa aja, camilan atau, nah itu hanya pendamping saja, atau kopi, warung kopi, ya, kopi kedai kopi itu loh. Nah itu jadi banyak sekali. Nah kemudian tadi ya, selain kendaraan yang berlalu lalang itu banyak dan kecepatannya rata-rata tidak terlalu tinggi, antara 20 sampai 40 km per jam. Sampean bisa juga menganalisa, mengobservasi tempat-tempat penting di sebelah lokasi atau calon lokasi usaha yang sampean akan tentukan di sana. Seperti masjid itu kan pinggir jalan kan ramai. Seperti warung makan, swalayan,
atau di sana ada apotek. Nah, apotek itu setiap hari ramai sekali teman-teman. Kemudian juga swalayan atau warung-warung yang besar di pinggir jalan tapi ramai. Ini seperti mungkin Indomaret, Alfamaret, Carrefour, apalagi banyak ya. Nah, jadi jika warung atau swalayan itu ramai, atau rumah sakit itu ramai, atau perhotelan itu ramai, atau apalagi pom bensin itu ramai, maka jika seandainya sampean itu membuka cucian mobil motor di samping atau mungkin jarak beberapa meter, ya 10 meter, 20 meter dari lokasi itu, kemungkinan sampean juga akan kena dampak ramainya. Jadi menurut saya ini cukup mudah teman-teman, menganalisa, mengobservasi tempat itu tidak terlalu sulit. Nah, yang sulit itu justru ketika sampean itu sudah punya karyawan dan menjalankan, kemudian sampean itu mungkin ada karyawan yang nakal, mungkin ada karyawan yang bandel, karyawan yang curang, nah mengatur itulah yang justru malah penting. Kenapa? Karena tugas setelah menjalankan itu mengatur atau memanajemen keuangan, memanajemen kelola karyawannya, memanajemen bahan dan alat, kemudian bagaimana membuat mengadakan pengadaan mesin cadangan 1, cadangan 2, cadangan 3, kemudian melengkapi sarana prasarana yang ada, baik itu tempat ruang tunggu, menambah layanan yang lain seperti kedai kopi, warung makan dan sebagainya. Itu yang harus dipikirkan setelah sampai nanti menjalankan 6 bulan sampai 1 tahun. Dari mana mas uangnya? Ya itulah justru ketika dengan observasi tempat tadi kan harapannya nanti setiap hari dan setiap bulan itu mendapatkan hasil yang lebih, yang bisa digunakan nantinya untuk mengembangkan usaha cucian mobil, cucian motor ke usaha layanan yang lain atau usaha dalam bentuk produk layanan yang lain. Itu teman-teman ya. Kemudian yang keempat, jika modal itu tadi kan kita bicara tentang modal yang limit, maka yang harus dipastikan itu adalah harga sewa yang relatif murah, meskipun agak tidak terlalu di pusat kota atau di pusat keramaian, tetapi dia itu masih satu jalur dan dipastikan kendaraan itu sudah banyak berlalu lalang. Kenapa? Karena kan ada jalan utama, kemudian ada jalan poros, itu poros jalan perempatan atau jalan poros. Ya, kemudian masuk sedikit, nah itu juga bisa. Dan saat ini banyak sekali teman-teman ya, banyak sekali di kota-kota besar itu tanah-tanah yang berada di agak pinggiran itu juga banyak. Nah, selanjutnya itu nanti strategi untuk pengembangannya, strategi untuk menangkap calon pelanggannya itu akan sampean itu garap, sampean itu pikirkan setelah dijalankan selama 3 bulan sampai 6 bulan pertama itu dievaluasi. Kemudian apa yang kurang, bagaimana bentuk promosinya, apa tempatnya itu ya kurang tidak terlalu terlihat, atau burnernya yang kurang, atau pelayanannya, servisnya kurang bagus, atau mesinnya harus ditambah, atau ruangannya, atau ruangan-ruangan itu harus dibagi, ruangan untuk mencuci, untuk pengeringan gitu ya. Kemudian lampu-lampu di atas mungkin kurang. Nah, atau apa saja yang bisa sampean evaluasi di situ, maka segera dievaluasi supaya calon pelanggan itu segera tahu kalau sampean sedang mengadakan evaluasi. Jadi begitu teman-teman. Kalau dengan sewa, nah sewa itu tentu berbeda-beda ya. Tapi kalau menurut saya sendiri itu idealnya dalam setahun itu tidak lebih dari 10 juta. Katakanlah misalkan bisa disewa dalam waktu 6 bulan pertama, 1 bulannya misalkan 500 sampai 700 ribu misalkan. Ya 500 sampai 700 ribu atau sampai 1 juta. Maka ketika bisa diambil dalam 6 bulan kan hanya mengeluarkan 4 juta 4 juta 200 ribu untuk harga sewa saja. Tapi dalam masa 4 bulan itu kan masa percobaan, dievaluasi, dianalisa, diperbaiki. Nah, di ke-6 bulan pertama itulah sampai bisa membuat kesimpulan apakah ini itu sudah cocok dan bisa dikembangkan atau tidak. Apakah mungkin perlu strategi yang lain, seperti strategi member, strategi pelanggan, strategi tambah salon mobil, strategi tambahan layanan, strategi apa gitu ya. Mungkin pangsa pasarnya juga sampean harus menentukan apakah pangsa pasarnya itu mobil biasa, motor biasa, mobil dump, truk, bis, atau apa saja. Cuci karpet ditambah cuci karpet, cuci sofa, layanan home service, layanan
apalagi bisa dipanggil ke rumah, layanan salon mobil ringan. Artinya apa? Artinya ini khusus, artinya bisa ditambah apa saja jika sampean itu menginginkan hasil yang lebih. Tapi kalau sampean hanya ya udah ini aja lah Mas, saya sudah capek, udah cukup, ya udah enggak apa-apa. Tapi usaha itu bisa dikembangkan kalau dia punya namanya itu profitable. Profitable itu dia punya hasil yang cukup dan lebih untuk menggaji karyawan, itu baru bisa dikembangkan. Dan pelanggan itu dia stabil atau nambah. Kalau berkurang berarti mungkin persaingan yang terlalu tinggi, atau mungkin juga tempat sampean perlu dievaluasi, mungkin luasnya, ya macam-macam ya. Tapi dari kesekian penjelasan saya itu sebenarnya tidak perlu diambil pusing. Kenapa? Karena usaha cucian mobil motor itu hanya modal sekali di awal dan tidak ada ruginya. Ya, kalau seandainya rugi itu biasanya rugi tenaga saja. Tetapi kalau jarang sekali yang rugi, jarang sekali. Apalagi kemarin ada mitra-mitra itu yang baru buka 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan itu sudah hasilnya sudah ratusan ribu. Terkadang malah mereka tenaganya tidak kuat. Nah, maka ketika tenaga itu sudah tidak kuat atau kurang atau sering nolak-nolak pelanggan, maka sampean harus mencari karyawan lagi untuk menambah layanan di tempat sampean itu harus. Jadi adanya karyawan itu nanti akan menambah kepercayaan terhadap calon pelanggan. Kalau sampean menjalankan sendiri kesulitan, maka segera cari karyawan dan sampean tidak usah khawatir hasilnya itu nanti akan berkembang gitu. Jadi teman-teman yang penasaran dengan edukasi usaha cucian mobil, cucian motor, silahkan gabung di grup ya. Mungkin ada di link di bawah, silahkan bergabung untuk masuk grup edukasi usahanya, wawasan usahanya. Nanti di sana Anda akan mendapatkan wawasannya, kemudian bagaimana gambarannya, kemudian boleh bertanya langsung dengan saya supaya nanti ada penjelasan lebih detail seperti itu.